Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa dipertemukan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang 50 tanda dari tanda-tanda kiamat. Tentu karena pembahasannya banyak poin, tidak semua tanda-tanda yang dijelaskan Nabi SAW kita jabarkan. Jadi kita akan jabarkan secara singkat saja tentang 50 tanda dari tanda-tanda kiamat ini. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi SAW ada seorang Arab Badui mendatangi Nabi SAW, di mana Arab Badui ini mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Rasul, kira-kira kapan terjadi kiamat? Sontak pertanyaan ini membuat kaget Nabi SAW sehingga Rasul tidak mau menjawab. Kemudian Arab Badui ini bertanya kembali sampai 3 kali. Baru Nabi SAW mengatakan, "Manis sa'il?" Siapa tadi yang bertanya? Maka kata Arab Badui, "Saya wahai Rasul." Maka Nabi SAW mengatakan kepada Arab Badui ini, "Wa ma a'dadta laha?" Engkau bertanya soal kiamat itu, apa yang kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Apakah engkau bertanya soal kiamat ini untuk melihat kehancuran yang nyata? Ketika bintang-bintang dijatuhkan, air laut diluapkan, bumi digempakan, langit digulung dan ada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ataukah bertanya soal kiamat itu maksudnya apa? Makanya Nabi SAW mengatakan, "Wa ma a'dadta laha?" Kau bertanya dari tadi soal kiamat, kapan kiamat, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi kiamat itu? Maka sahabat ini atau Badui ini mengatakan, "La syai'a ya Rasulullah." Tidak ada yang aku siapkan wahai Rasul. "Walakinni uhibbullaha war Rasul." Tapi aku sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Idzan anta ma'aman ahbabta." Kalau begitu engkau akan bersama orang yang kau cintai. Dari pertanyaan Arab Badui kepada Nabi SAW ini bisa kita petik faedah bahwa hampir seluruh para nabi dan rasul itu disibukkan oleh umatnya dengan pertanyaan kapan kiamat. Jadi sejak zaman dulu, zaman Nuh alaihi salam, Nuh ditanya oleh kaumnya kapan kiamat. Ibrahim disibukkan dengan kaumnya dengan pertanyaan kapan kiamat. Nabi Allah Saleh
disibukkan dengan kaumnya dengan pertanyaan kapan kiamat. Nabi Syuaib, Nabi Hud, Nabi Sulaiman dan seluruh para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disibukkan dengan pertanyaan kapan kiamat. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang panjang dari hadis Jibril alaihi salam yang dikenal sebagai induk hadis dan tercantum dalam kitab Arba'in Nawawi, Jibril yang menjelma orang biasa yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian yang putih, rambut yang hitam, ketika bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam soal Islam, Rasul menjawab. Ketika bertanya kepada Rasul soal iman, Rasul menjawab. Ketika bertanya kepada Rasul soal ihsan, Rasul menjawab. Tapi ketika bertanya kepada Rasul tentang kapan kiamat, Rasul tidak menjawab. Kenapa Rasul tidak menjawab? Karena Rasul tidak punya pengetahuan soal kapan kiamat. Makanya Nabi SAW membalik soalan itu dengan mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih paham dibandingkan orang yang bertanya. Maknanya aku dan engkau wahai Jibril tidak tahu kapan kiamat. Kita harus yakin kiamat. Berfirman di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Thaha, Allah mengatakan dalam surah 15-nya, inna sa'ata, itu pasti akan datang dan tidak ada keraguan di dalamnya. Dan Allah juga mengatakan dalam surah Ghafir ayat 59-nya, inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang dan tidak ada keraguan tentangnya. Bagi kita kaum muslimin bahwa kiamat itu pasti datang. Dan kiamat itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan kiamatus sughra, kiamat kecil. Inilah yang Nabi SAW katakan, idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuhu. Kalau salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka telah tegak kiamat kepadanya. Dan kiamat kecil ini depan kita. Bahkan kita mengurus jenazah orang yang mati. Itu yang jelas-jelas pastinya kematian kan. Tapi kiamat besar yang merupakan kehancuran alam semesta itu belum pasti, maksudnya kapan terjadinya. Pastinya pasti. Tapi kapan terjadinya ini sulit diprediksi. Tapi dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengirimkan kiamat besar, berikan tanda-tandanya. Inilah yang kita akan bahas tentang tanda-tanda kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada dua tanda yang disebutkan para ulama. Pertama, tanda-tanda, tentu akan berbeda antara dua tanda ini. Kalau tanda-tanda kiamat kecil ini terkadang muncul lama lagi kemudian tenggelam, nanti muncul lagi lama lagi kemudian tenggelam, dan begitu seterusnya. Tapi kalau tanda-tanda kiamat besar ini sekali muncul tidak mungkin bisa dihalangi. Muncul satu, hilang, datang yang lainnya. Hilang satu, muncul, datang yang lainnya, sampai kiamat dibangkitkan. Baik, kita akan membahas tentang tanda-tanda alamat kecil dulu. Para ulama membagi tanda-tanda kiamat kecil itu ada tiga. Yang pertama, zahara wanqadha, sudah muncul dan berlalu dan tidak mungkin terulang. Jadi ada tanda-tanda kiamat kecil sudah muncul dan berlalu sesuai yang dihabarkan Rasul, tapi tidak mungkin ada pengulangan. Contohnya umpamanya diutusnya Nabi SAW,
wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tanda-tanda kiamat kecil. Apakah akan terulang diutusnya Rasul? Tidak, mustahil, karena Nabi kita adalah Nabi akhiruz zaman. Artinya umatnya juga umat akhir zaman, dan tidak ada Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muncul dan telah pergi kemunculannya, dan tidak akan terulang. Kemudian yang kedua, kemunculannya akan terus muncul sejak zaman kemunculannya sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Jadi ada tanda-tanda kiamat itu akan muncul terus setiap zamannya. Contohnya umpamanya banyaknya gempa, kemudian juga amanah yang dicabut, kemudian juga diangkatnya ilmu dan menyebarnya kejahilan. Ini akan terus ada. Tapi di sana ada tanda-tanda kiamat kecil yang belum muncul, dan itu terbagi menjadi dua. Kemunculannya sebelum datang tanda-tanda kiamat besar, atau terjadi di sela-sela ketika terjadi tanda-tanda kiamat besar. Jadi tanda-tanda kiamat kecil yang belum muncul itu bisa saja terjadi sebelum datangnya tanda-tanda kiamat besar, atau di sela-sela tanda-tanda kiamat besar muncul, tanda-tanda kiamat kecil ada di situ. Contohnya umpamanya sebelum tanda-tanda kiamat besar muncul, menghijaunya tanah Jazirah Arab belum terjadi. Kemudian juga mengeringnya sungai Efrat belum terjadi, tapi pasti terjadi dan akan terjadi. Kemudian yang kedua, tanda-tanda kiamat kecil di sela-sela tanda-tanda kiamat besar, seperti terangkatnya Al-Quran di dada-dada kaum muslimin, belum terjadi dan terjadinya itu di sela-sela tanda-tanda kiamat besar. Atau Ka'bah yang dihancurkan sehingga diambil pembendaharaannya oleh seorang laki-laki yang bernama Dzu Suwaiqatain, yang berasal dari negeri Habasyah. Itu terjadi di tengah-tengah munculnya tanda-tanda kiamat besar. Tapi yang jelas bahwa saya akan urut, walaupun urutan itu tentu bukan dari Nabi SAW urutnya seperti itu 51, 2, 3, tidak. Tetapi maksudnya saya sudah kumpulkan sekitar 50 tanda alamat kiamat kecil yang kita akan bahas di malam hari ini. Pertama, secara singkat saja, bi'tsatun Nabi, diutusnya Nabi SAW. Kenapa diutusnya Nabi SAW dijadikan tanda daripada tanda-tanda dekatnya kiamat? Tadi saya sudah katakan bahwa karena Nabi kita adalah Nabi yang terakhir, tidak akan ada Nabi setelahnya. Makanya ketika para ulama membahas tentang kenapa putra-putra Rasul meninggal di waktu bayi, kenapa tidak dibiarkan hidup sampai dewasa saja? Karena sebagian para ulama mengatakan hikmah diwafatkannya putra-putra Rasul yang laki-laki di waktu bayi, baik dari Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim, karena kebiasaan seorang nabi kalau punya anak sampai dewasa, maka anak itu akan jadi nabi. Sementara la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Lihat Nabi Daud punya anak Sulaiman jadi nabi, Ibrahim punya anak Ismail jadi nabi, punya anak Ishak jadi nabi, Ishak punya anak Yakub jadi nabi, Yakub punya anak Yusuf jadi nabi, dan begitu seterusnya. Makanya kenapa putra-putra Nabi itu diwafatkan semuanya di waktu kecil yang laki-laki? Sebab kalau dia tumbuh sampai dewasa, maka dikhawatirkan jadi Nabi. Padahal tidak ada Nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lisan Rasul yang mengatakan, artinya umatnya juga tidak ada umat setelah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita berada di akhir zaman. Yang kedua, insyiqaqul qamar,
terbelahnya bulan menjadi dua. Di zaman para sahabat atau di zaman Nabi SAW, orang-orang musyrik ini mendatangi Nabi SAW dan berjanji akan beriman kalau Rasul menampakkan mukjizatnya. Akhirnya Rasul bertanya, apa yang kalian kehendaki? Tiba-tiba di luar dugaan mereka meminta perkara yang aneh, di mana Rasul diminta untuk membelah bulan menjadi dua. Tetapi Rasul tidak menyangkalnya. Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah kabulkan. Kemudian Rasul disuruh oleh Allah mengisyaratkan dengan jarinya ke bulan. Tiba-tiba betul-betul bulan itu terbelah jadi dua. Yang belahannya tetap di atas, yang potongannya ke bawah, persis di atas bukit Abi Kubais. Dan semua melihatnya. Tetapi karena orang-orang musyrik ini selalu buat perkara, mulailah mereka menyangka bahwa Rasul sedang memainkan sihir. Kalau begitu tunggu mereka melihat bulan terbelah dua dari arah Syam, ataukah cukup kami saja di sini? Kalau cukup kami saja yang melihat, berarti ini sihir yang dimainkan Muhammad. Tapi kalau memang mereka juga melihat, ini benar-benar mukjizat. Setelah kemudian menunggu orang-orang Syam datang, setelah datang mereka bertanya, apakah di hari itu engkau melihat bulan terbelah? Kata para kafilah dagang, mereka mengatakan, ya, kami melihat bulan terbelah. Pertanyaannya, apakah mereka beriman? Tidak. Orang-orang kafir tidak beriman, padahal mereka janji akan beriman, kan? Justru mereka menganggap Rasul itu sahir, tukang sihir. Dari sini Allah turunkan, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dengan terbelahnya bulan menjadi dua. Kemudian yang ketiga, wafatun Nabi SAW. Wafatnya Nabi itu menjadi tanda dari dekatnya hari kiamat. Termasuk wafatnya para sahabat Nabi SAW juga termasuk tanda dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Termasuk tahrir Baitul Maqdis, pembebasan Baitul Maqdis. Dan ini pernah terjadi di zaman siapa? Di zaman Umar. Di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, pasukan kaum muslim berhasil mencengkeram Persia dan menaklukkan Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin. Dan kala itu Baitul Maqdis yang memegang bukan Yahudi, tapi Nasrani. Ya, Rasul berhasil menghancurkan imperium Nasrani yang menguasai Baitul Maqdis, karena ketika itu Baitul Maqdis dikuasai oleh Romawi. Maka kemudian Umar pun berhasil merebutnya. Dan itu sejarah, ya. Umar berhasil merebut Baitul Maqdis tanpa ada peperangan. Jadi mereka mengalah dan menyerah, kemudian akan memberikan kunci Baitul Maqdis dengan syarat yang mengambil kunci itu harus orang yang tercantum dalam Taurat, ciri-cirinya. Banyak para sahabat yang kemudian datang hendak mengambilnya, tapi ditolaknya semuanya karena tidak ada ciri-cirinya. Tapi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an datang dari kota Madinah menuju Palestina, tiba-tiba orang-orang mengatakan ciri-cirinya persis seperti yang dalam kitab kami. Makanya kemudian mereka memberikan kunci itu kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Sejak itu Baitul Maqdis di tangan kaum muslimin. Walaupun belakangan dikuasai lagi orang-orang Nasrani dan direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian Baitul Maqdis tumbang lagi dan sampai hari ini dikuasai orang-orang Yahudi. Tentu karena permainan Inggris dan Amerika saat perang dunia pertama dan dunia kedua. Intinya bahwa ketika terbebaskannya Baitul Maqdis di tangan kaum muslimin, walaupun kemudian terkadang bebas, terkadang dicengkram, terkadang bebas kemudian dicengkram lagi oleh musuhnya, itu sebagai tanda dari tanda-tanda kiamat. Kemudian juga
Mutan itu kematian mendadak dengan jumlah yang banyak. Itu pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat meruntuhkan Persia. Ada satu kota namanya Amwas. Tiba-tiba di kota namanya Amwas itulah terjadi wabah yang disebut dengan taun. Satu kota meninggal dunia, ratusan para sahabat meninggal karena wabah. Bukan sahabat biasa, sahabat mulia-mulia. Mu'adz bin Jabal, satu keluarga mati dengan wabah. Coba bayangkan Mu'adz bin Jabal, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, itu sahabat-sahabat mulia meninggal karena wabah. Tetapi Nabi SAW pernah mengatakan, kalau taun itu menimpa umat terdahulu, maka itu dijadikan azab oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau taun menimpa kaum muslimin, maka itu bagian daripada rahmat. Siapa yang meninggal karena taun dianggap syahid. Sehingga kemarin waktu corona, terjadi corona sehingga banyak yang meninggal dari kaum muslimin. Apakah bisa dikiaskan dengan taun ataukah tidak? Banyak para ulama yang berbicara soal ini. Ada yang mengatakan bahwa corona tidak sama dengan taun, ada yang mengatakan sama dengan taun. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa kalau seandainya ada orang yang beriman, taat kepada Allah, memiliki akidah lurus, kemudian dia meninggal karena terserang taun, kita hanya berdoa mudah-mudahan mati syahid. Karena tidak boleh kita ini menjazam, mengklaim orang itu mati syahid kecuali ada dalilnya. Di mana Rasul mentakyin seseorang yang tidak ditakyin, jangan ditakyin. Cukup kita katakan mudah-mudahan. Begitu bahasanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi mutan ini kematian mendadak dengan jumlah yang besar. Itu terjadi di zaman Umar bin Khattab. Ribuan bahkan puluhan ribu nyawa di kota Amwas. Makanya taunnya disebut taun Amwas. Kemudian juga munculnya berbagai macam fitnah. Maksudnya fitnah ini adalah peperangan dalam Islam. Di antaranya adalah fitnah yang menimpa kaum muslimin di zaman itu. Pertama, terjadinya perang Jamal. Yang kedua, terjadinya perang Siffin. Yang ketiga, munculnya kaum Khawarij. Dan fitnah perkataan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar mengumpulkan para sahabat, kemudian bertanya soal fitnah. Di tengah-tengah para sahabat itu ada Hudzaifah ibnul Yaman, dan sahabat Hudzaifah ibnul Yaman itu adalah sirrun Nabi, pemegang rahasia Nabi. Banyak bertanya soal fitnah yang tidak ditanyakan para sahabat. Sehingga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya soal fitnah yang datangnya bagikan gelombang lautan yang tidak bisa dihentikan, sahabat tidak ada yang tahu tentang hadis itu kecuali Hudzaifah. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, iya, akan terjadi fitnah dan itu tidak akan bisa dihentikan sampai kiamat. Tetapi selama pintunya masih utuh, fitnah itu tidak mungkin terbuka. Umar ketika itu heran, apa yang dimaksud pintu itu wahai Hudzaifah? Kata Hudzaifah, engkaulah pintunya. Artinya selama Umar masih hidup, fitnah itu tidak akan terjadi. Tapi setelah Umar meninggal, maka fitnah itu akan dimulai. Apa maksudnya fitnah akan dimulai? Pembunuhan, perang saudara muslim melawan muslim yang lainnya. Jadi peperangan antara Islam dengan Islam itu akan terjadi setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Umar meninggal mati syahid, dibunuh oleh seorang majusi. Lah sejak kekuasaan runtuh turun ke Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, dan Utsman sudah di usia 73 tahun lebih, artinya sudah tua. Disinilah mulai terjadi fitnah yang dikatakan Hudzaifah ibnul Yaman, di mana ada kelompok Sabaiyah yang dipimpin oleh Abdullah ibn Saba, seorang tokoh Yahudi Yaman Khimyar, pura-pura masuk Islam.
kemudian menguasai dan mengkritik kerajaan Utsman ibn Affan dengan menyebar fitnah-fitnah yang tidak berdasar. Subhanallah, memang Allah sudah takdirkan fitnah menyebar di Kufah, menyebar di Basrah dan di daerah-daerah selain Madinah dan Mekah dan sekitarnya. Tahu siapa Utsman, tapi orang-orang yang ada di Mesir, yang ada di Kufah, yang ada di Basrah, mereka tidak tahu, apalagi orang yang baru masuk Islam. Sehingga mereka termakan hoax berita daripada Abdullah ibn Sabah al-Himyari ini. Kemudian membuat kelompok membawa sekitar 5.000 pasukan yang terpengaruh, dan kelompok ini disebut kelompok Sabaiyah. Kelompok inilah yang membunuh Utsman dengan cara sadis. Utsman sedang puasa, membaca Quran, tiba-tiba dikepung rumahnya dan berakhir dengan pembunuhan. Gara-gara Utsman terbunuh oleh kelompok Sabaiyah. Nah, kelompok Sabaiyah ini orang Islam yang terhasut oleh Sabaiyun, orang-orang yang dipengaruhi Abdullah ibn Sabah. Dia orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Kemudian mulai menggoyang kekuasaan Utsman sampai berhasil membawa 5.000 pasukan anak muda dan berakhir dengan pembunuhan Utsman. Lah, Utsman ini kabilahnya besar, Bani Umayyah. Lah, di antara orang-orang dari Bani Umayyah di zaman Utsman itu banyak yang menjadi gubernur. Salah satunya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Itu dipercaya Utsman untuk memegang Kufah, memegang Basrah, memegang Syam kalau sekarang ini. Dan tentara kaum muslimin ketika itu kekuatan ada di Syam. Makanya kenapa Utsman tidak melawan, karena tentaranya ada di Syam. Tapi memang sudah Allah takdirkan bahwa Utsman harus terbunuh seperti itu, karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa akan ada musibah yang menimpa Utsman. Jadi ketika kemudian Utsman meninggal, Muawiyah tidak setuju. Bukan tidak setuju jadi khalifah, tidak, tapi ditunda pembaiatannya sampai para pembunuh Utsman ditangkap. Tapi tangkap, kata Muawiyah, oh tidak bisa, tangkap dulu baru kami baiat. Terjadi perselisihan. Akhirnya kemudian terjadi perang saudara yang disebut dengan Siffin. Perang Siffin itu kubu dari pemerintah Ali bin Abi Thalib dan kubu dari yang menentang adalah Muawiyah bin Abi Sufyan dari arah Syam. Perang dua kabilah ini, dua-duanya kaum muslimin ini. Perang, dan perangnya disebut Siffin. Kemudian disusul dengan perang Jamal. Kenapa disebut Jamal? Karena Aisyah radhiyallahu anha ketika itu menunggangi unta, dan unta itu bahasa Arabnya Jamal. Maunya Aisyah itu melerai peperangan itu, tapi disangkanya Aisyah mendukung salah satu dari keduanya. Akhirnya pecah lagi perang yang kedua. Itulah disebut dengan perang Jamal. Inilah fitnah yang tidak akan dihentikan sampai kiamat. Lihat di Timur Tengah hari ini, bagaimana umat Islam diadu domba oleh Barat itu, akhirnya saling menyerang kan? Karena begini, ikhwatul fillah muliakan Allah azza wa jalla, negeri yang paling dicintai setan kehancurannya adalah negeri Arab. Tapi setan putus asa untuk mengembalikan Arab menjadi umat jahiliyah. Makanya Rasul mengatakan setan itu sudah putus asa untuk disembah di tanah Arab. Kenapa? Karena mereka tidak mungkin menyembah setan. Mereka negeri tauhid. Sejak negeri itu berdiri, negeri Islam di zaman Rasul sampai hari ini, namanya Jazirah Arab, itu negeri tauhid. Setan tidak bisa lagi seperti di masa-masa jahiliyah disembah. Maka setan putus asa. Tapi setan punya senjata yang lainnya. Enggak apa-apa aku tidak disembah lagi negeri Arab, katanya. Kenapa negeri Arab coba? Karena negeri-negeri selain Arab itu setan masih disembah. Contoh di Indonesia lah, betapa banyak orang-orang yang nyembah setan itu. Dukun di mana-mana, yang jual tangkal di mana-mana, yang percaya klinik di mana-mana, yang datang ke kuburan meminta-minta di mana-mana. Setan mudah disembah di negeri kita ini. Atau hampir di negeri yang lain selain Jazirah. Kalau Jazirah itu susah disembah kan?
Makanya mereka putus asa. Tapi setan punya senjata, tidak apa-apa aku tidak disembah di negeri Arab katanya, tapi akan aku buat negeri Arab itu pecah belah. Walakin bitahrisi bainakum, akan tapi setan akan membuat tahris, perpecahan di tengah-tengah bangsa Arab. Jadi kalau ada bertanya, loh kok Indonesia yang Islamnya tidak kuat-kuat banget kok mereka bisa bersatu? Kenapa negeri Arab berpecah belah? Pecah belah kuat dibandingkan di tempat lainnya. Maka di Timur Tengah itu masih perang saudara, dan begitu seterusnya, seolah tidak berhenti. Selesai ini timbul sana, tidak akan terhenti sampai kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka fitnah ini pasti terjadi. Kemudian di antara tanda-tanda kiamat yang lain adalah iddia'un nubuwah, banyaknya orang yang mengaku nabi. Di zaman Rasul sudah ada orang ngaku nabi, tapi di akhir-akhir sebelum wafatnya Nabi, periode Madinah maksudnya. Kalau periode Mekah nggak ada orang berani ngaku nabi. Nabi aslinya saja dimusuhi, mau ngaku nabi pula kan begitu. Nabi yang aslinya saja diserang, mau dibunuh, makanya tidak berani orang ngaku nabi periode Mekah itu. Munculnya orang-orang yang ngaku nabi itu setelah Rasul sudah detik-detik mau meninggal. Ketika kemudian Mekah sudah dikuasai, Madinah sudah dikuasai, dan kabilah-kabilah sekitar dikuasai, kemudian Rasul dihormati, Rasul dihargai, Rasul diagungkan, maka orang-orang dari kabilah jauh dari Yaman berpikir enak juga jadi nabi ini. Dia tidak tahu prosesnya. Taunya setelah Mekah dan Madinah dikuasai, orang-orang menghormati nabi, oh pengen juga lah aku jadi nabi. Mulailah di sini bermunculan nabi palsu di akhir-akhir hayat nabi. Muncullah Musailamah al-Kadzdzab dari Yamamah. Muncullah Al-Aswad Al-Ansi dari Yaman. Muncullah Tulaihah. Muncullah Sajah bintul Harith. Tetapi ada yang diperangi sampai mati. Dan Al-Aswad Al-Ansi, ada juga yang tobat kemudian baik Islamnya seperti Tulaihah dan Sajah bintul Harith. Tapi kata Rasulullah, orang-orang yang ngaku nabi itu akan senantiasa ada. Akan senantiasa ada. Dajjaluna kadzabun, dajjal pendusta mengaku nabi itu akan senantiasa ada. Saya pikir orang Timur Tengah saja yang ngaku nabi, orang berhidung pesek saja ngaku nabi. Indonesia kan banyak orang ngaku nabi kan. Mulai dulu di Jawa Barat ada Cecep ngaku nabi, syahadatnya asyhadu anna Cecep Rasulullah. Ahmad Musaddiq ngaku nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Ahmad Musaddiq Rasulullah katanya. Banyak orang ngaku nabi kan di negeri kita ini. Tapi sebagaimana pepatah Arab, likulli saqitin lakit, setiap ada benda yang jatuh ada yang mungut, seolah-olah sesesat apapun ajaran orang yang diajarkan di Indonesia ini pasti ada pengikutnya sedikit atau banyak. Baik pengikutnya di alam nyata atau di alam gaib seperti netizen ya. Pokoknya di negeri kita ini sesesat apapun mesti ada pengikutnya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan, itu menunjukkan keroposnya akidah tuh. Tapi orang yang ngaku nabi itu akan senantiasa ada, dan ini tanda-tanda kiamat. Kemudian juga zuhurul khawarij, munculnya khawarij. Kan paham terorisme dalam Islam. Dan itu terjadi sejak khilafah Ali radhiyallahu anhu. Jadi munculnya orang khawarij itu di zaman kekhalifahan Ali. Karena cikal bakalnya dari pasukan Ali. Sekitar 12.000 orang keluar dari pasukan Ali karena merasa peperangan melawan Muawiyah tiba-tiba dihentikan dan didamaikan. Jadi orang-orang Khawarij ini, buat apa wahai Ali kau memerangi Muawiyah? Kalau mereka memang kafir, kenapa kita tidak habis-habisan saja perang? Kalau mereka muslim, kenapa kita menyerang muslim? Akhirnya mereka keluar. Tetapi Abdullah bin Abbas meminta izin kepada Ali untuk menyadarkan mereka,
Akhirnya disadarkan, tinggal beberapa ribu. Itulah yang menjadi cikal bakal Khawarij sejak zaman itu sampai hari ini, bahkan sampai kelak di akhir zaman sisa-sisa Khawarij mengikuti Dajjal. Lalu apa firqah Khawarij itu? Secara pemahaman, satu, mereka pemahamannya takfir, suka mengkafir kafirkan di luar kelompoknya. Berawal dengan takfir, mulailah kemudian mereka melakukan pembunuhan atas nama kafir. Lihat para teroris hari ini, mereka menganggap negara kita ini negara tauhid. Kenapa? Karena tidak berhukum dengan hukum Allah, sehingga negaranya negara tauhid. Berarti presidennya tauhid, menteri-menterinya tauhid, polisi dan tentaranya tauhid. Maka siapa yang mati membela mereka mati di atas tauhid, katanya. Akhirnya berawal dari pengkafiran, berakhir dengan pengeboman. Itulah firqah Khawarij, bahaya dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara tanda-tanda kiamat yang nomor 10, syuyu'ul amni war raha. Tersebarnya keamanan yang sempurna. Dan itu pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bukan hanya keamanan, tapi kemakmuran yang sempurna. Tidak ada orang miskin di zamannya. Padahal Umar bin Abdul Aziz itu hanya berkuasa 2 tahun saja. Tapi anehnya, berkuasa 2 tahun tidak ada orang miskin. Mau sedekah gak ada yang nerima, mau zakat gak ada yang nerima, karena merasa kaya semuanya. Sampai-sampai ulama-ulama setelahnya menganggap jangan-jangan Imam Mahdi itu Umar bin Abdul Aziz, karena saking makmurnya di zaman Umar bin Abdul Aziz itu. Tapi pendapat yang kuat, Imam Mahdi, Umar bin Abdul Aziz itu 2 manusia yang berbeda. Boleh jadi mungkin maksudnya Umar bin Abdul Aziz disangka Imam Mahdi itu karena ketika berkuasa dipenuhi dengan keadilan. Tidak ada pajak, yang ada zakat. Jadi zakat itu dikelola dengan baik, membawa kemakmuran negara, akhirnya tidak ada miskin di zamannya. Dan itu sejarah membuktikan. Dan kelak di akhir zaman pun ketika Imam Mahdi berkuasa, seperti itu juga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang seterusnya, qitalu Turki. Memerangi Turk. Turk itu bukan Turki Erdogan, bukan. Turk di sini artinya orang-orang Mongolia. Dan ini pernah terjadi di zaman siapa? Di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, melawan orang-orang Tatar, Mongol. Ya. Dan ini tanda dari tanda-tanda kiamat. Kemudian yang selanjutnya, kathratul haraj. Banyaknya pembunuhan, banyaknya kematian dan banyaknya pembunuhan. Sampai-sampai pembunuhan itu kata Nabi SAW, al-qatil la yadri fima qatal, wal maqtul la yadri fima qutil. Orang yang membunuh bingung kenapa dia bisa membunuh. Orang yang dibunuh makin bingung kenapa dia bisa dibunuh. Orang yang dibunuh makin bingung kenapa aku bisa terbunuh gitu. Karena membunuh di akhir zaman itu bukan ada alasan yang tepat. Gara-gara faktor ketersinggungan, bertengkar, akhirnya bunuh-bunuhan. Gara-gara faktor rebutan warisan, akhirnya bunuh-bunuhan. Gara-gara faktor lahan sejengkal, 2 jengkal, sekapling, 2 kapling, rebutan, akhirnya bunuh-bunuhan. Coba bayangkan, bunuh-membunuh itu seolah-olah apa? Mudah di akhir zaman ini kan. Tawuran anak-anak geng motor, akhirnya bunuh-bunuhan. Tawuran anak-anak SMA, anak-anak STM, akhirnya bunuh-bunuhan. Coba sekarang ini apa alasan orang membunuh coba? Islam mengatakan la yahillu damu mri'im muslim illa bi ihda thalathin, al-thayyibu zani, wan nafsu bin nafsi, wat tariku lidinih al-mufariq lil jamaah. Tidak halal meneteskan darah seorang muslim kecuali karena 3 perkara. Pertama, orang yang sudah menikah kemudian zina, maka dirajam sampai mati. Yang kedua, orang yang membunuh boleh dibunuh sebagai kisos. Yang ketiga, orang murtad bisa dipenggal kepalanya. Ma'asyiral muslimin, kalau pembunuhannya secara syar'i tidak ada masalah.
Karena pembunuh harus dibunuh kan. Sekarang pembunuhan di mana-mana ini faktornya apa? Urusan dunia. Hari-hari loh kita ini melihat ada orang dibunuh itu. Ingat ketika kita mendengar ada pembunuh berantai dulu. Siapa Rian tuh siapa? Kok bisa membunuh dengan cara berantai seperti itu? Hilang satu, ada lagi yang berantai lagi. Apa coba alasannya? Urusan syahwat. Orang yang membunuh tidak tahu kenapa dia bisa membunuh. Orang yang dibunuh lebih bingung kenapa bisa dibunuh. Karena pembunuhannya sudah tidak lagi ada alasan syar'i. Seolah-olah nyawa manusia itu ringan bagi dia. Na'udzubillah. Kemudian banyaknya kematian. Banyaknya kematian mendadak. Mautul faj'ah, kematian mendadak. Di zaman Rasul, kematian di jalan itu jarang, ikhwan. Karena tidak mungkin penunggang unta nabrak penunggang kuda. Karena di zaman itu kan belum ada mobil, belum ada motor, apalagi sampai tronton yang gede-gede itu kan nggak ada di zaman Nabi. Makanya kecelakaan sedikit di zaman Nabi. Tidak ada orang mati di jalan. Karena kalau unta nabrak unta pun tidak separah tronton nabrak motor kan begitu ya. Tapi di zaman sekarang coba antum keluar hati-hati dengan motor. Motornya grace keluar dari dealer, artinya remnya masih oke, bannya masih oke, mesinnya masih oke, simpunya, tapi bukan antum yang nabrak, antum ditabrak. Mau hati-hati salah, mau ngebut-ngebutan salah di jalan itu. Kalau tidak nabrak, ditabrak orang. Bahkan sekarang kalau kita lihat sensus kematian itu, sekarang lebih banyak anak muda yang mati dibandingkan orang tua kan. Kalau zaman dulu orang tua banyak mati ya, tapi zaman sekarang anak muda yang banyak mati. Narkoba, kakek-kakek nengok narkoba, trek-trekan anak muda. Nggak pernah saya nenek-nenek trek-trekan. Apalagi coba, hampir semua tawuran anak muda. Nggak ada pernah saya lihat kakek-kakek tawuran. Makanya sensus kematian anak muda itu hari ini lebih banyak dibandingkan orang tua. Karena orang tua tak perlu tawuran, nanti mati juga udah dekat umurnya tuh. Artinya bahwa kematian mendadak ini bagian dari tanda-tanda kiamat. Lagi tidur tahu-tahu tsunami, mati. Lagi tidur tahu-tahu gempa, mati. Lagi tidur tahu-tahu ada puting angin beliung, mati. Tahu-tahu banjir mati. Macam-macam sekarang orang mati mendadak itu. Dan ini tanda-tanda kiamat. Yang kita khawatirkan adalah mati mendadak dan tidak sempat tobat. Itu masalahnya. Kemudian juga adalah mengekor dan tasyabuh kepada umat-umat sebelum Islam. Maksudnya Yahudi dan Nasrani. Sekarang kita akan menghadapi ulang tahun di luar Islam. Ada Natal, ada Hari Raya. Terkadang ada di antara kita saat mereka melakukan hari raya umpamanya kan Natal, sibuklah kemudian kaum muslimin memakai seragam mereka juga. Buat Santa Claus itu apa kan, seragam-seragam tertentu. Tidak perlu kita ikut mereka. Kita sudah punya hari raya sendiri sebagaimana mereka juga punya hari raya sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Kenapa mesti ikut-ikut gaya mereka? Karena orang kalau sudah mencintai hari raya agama lain, maka dia akan kurang mencintai hari raya agamanya sendiri. Maka ramaikan hari raya agama kita, Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat. Tidak perlu kita meramaikan hari raya di luar agama kita. Mereka sudah memiliki ajarannya masing-masing. Saling hormat menghormati saja. Tidak perlu memaksa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga duhurul kasiyatil ariyah. Munculnya wanita-wanita yang menampakkan aurat, menggunakan pakaian ketat tapi menampakkan auratnya. Pakai bahan kurang bahan, sobak-sobek di mana-mana, aurat pula di mana-mana. Ini sudah terjadi kan? Saya pikir orang Cina saja yang dananan kayak gitu itu. Rupanya orang Melayu sudah ada banyak kayak gitu. Yang saya takutkan Cinanya tobat, Melayu tak bertobat. Jadi ini terjadi di negeri kita kan.
Lah makanya jangan sampai jadi dayus. Kalau kita punya anak perempuan, larang mereka keluar kalau tidak menutup aurat dan menggunakan jilbab. Jangan sampai seperti sabda Rasul bahwa ada dua kelompok, kata Rasul, belum ada di zamanku, tapi dua-duanya dipastikan masuk neraka, kata Nabi. Salah satunya kasiyatun ariyatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la tujadu min masirati kada wa kada. Wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan dengan lenggak-lenggok, kemudian kepalanya seperti punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan mencium bau surga pun tidak, padahal bau surga tercium jarak sekian dan sekian, kata Rasul. Dan ini sudah ada, ya. Kemudian takhsisus salam, mengucapkan salam kepada yang dikenal saja. Dan ini sudah terjadi, kan? Antum kalau ketemu sesama jemaah 1 kilo udah melambai-lambai assalamualaikum, tah dengar tah enggak. Tapi nampak giliran bukan jemaah kita, bukan pengajian kita, orang lain, padahal jelas-jelas dia pakai peci, pakai sarung, tidak mungkin dia Kristen. Kita katakan assalamualaikum, Ustaz nggak kenal, tidak apa-apa, karena mengucapkan salam itu ucapkan ke yang dikenal dan ucapkan ke yang tidak dikenal. Karena ucapan salam itu doa. Kalau kita mengatakan assalamualaikum, semoga Allah berikan keselamatan kepadamu, maka dia akan mendoakan balik waalaikumsalam warahmatullah, semoga keselamatan juga diberikan kepadamu dan juga rahmat Allah kepadamu. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka kita sempurnakan waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kita berikan doa terbaik dengan berkah, rahmat dan selamat. Inilah yang dihajatkan kita, kan? Kita selamat dunia akhirat, kita dapat rahmat dan kita dapat berkah. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu sengaja setiap hari kalau dia tidak ada kerjaan dan tidak ada kesibukan dan tidak sedang safar, itu datang ke pasar hanya menyalami seluruh pedagang dan pembeli yang ada di pasar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Bayangkan kalau satu pasar itu 200 orang, berarti dia mengucapkan assalamualaikum 200 kali itu. Coba antum praktekkan di pasar sini. Kira-kira pandangan orang pasar ke antum seperti apa? Tiap hari masuk pasar, tidak beli, mengucapkan salam saja. Nggak mau beli, cik, tak, salam saja, assalamualaikum. Nanti gitu juga, terus nanti besok gitu lagi. Kira-kira seminggu antum melakukan seperti itu, apa kata orang pasar? Dibilang ODGJ mungkin, kan? Padahal ini kan sunnah sahabat. Ibnu Umar melakukan seperti itu, menyebarkan salam, kan? Dan Rasul mengatakan ucapkan salam kepada yang kenal dan kepada yang tidak dikenal. Sekarang aneh, ada orang yang takut mengucapkan salam kepada orang yang tidak dikenal. Orang yang tidak dikenal ketika mendapatkan salam tidak jawab juga dia. Dia mandang kita. Kenal di mana ya? Kenapa orang ini? Malah gitu sama kita. Jadi kalau kita mengucapkan assalamualaikum, dia nggak kenal kita tuh. Ada yang nggak mau jawab itu, malah kita pula dipandang dia. Emang kamu kenal saya di mana? Sok akrab katanya. Karena apa? Antara orang yang dilempari salam dengan orang yang melempar salam itu memang sudah hilang sunnah Rasul bahwa salam itu harusnya disampaikan kepada yang dikenal dan yang tidak dikenal harusnya. Itu tanda-tanda kiamat masalahnya, ya. Maka kalau bisa hidupkan salam di Tanjung Uban ini. Kemudian su'ut tijarah, buruknya perniagaan. Betapa banyak orang-orang yang mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran dan juga curang dalam dagang. Maka Allah mengatakan wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang mengurang-urang takaran. Kalimat wail dalam surah Al-Mutaffifin itu wailun lil mutaffifin. Neraka wel itu sebuah nama lembah di dalam jahanam, disebut wel dalam bahasa Arab. Kok bisa orang yang mengurang-urang takaran
dalam jualan kok terancam dengan lembah di mana jahanam dukuh umpamanya. Antum beli 1 kilo, kemudian saya kurangi 5 butir, kurangi begitu. Pertanyaannya, yang 5 butir kalau kita makan kenyang atau tidak? Tidak kenyang. Tapi kenapa diancam dengan well, lembah jahanam? Begini ikhwan, karena yang namanya pedagang dengan pembeli terkadang tidak saling kenal. Boleh jadi pedagang dan pembeli itu mereka anak yatim, mereka orang miskin, mereka orang-orang yang tidak memiliki harta banyak, sehingga ketika membeli kemudian kita kurang-kurangi takarannya, berarti kita mengambil hak orang miskin, mengambil hak anak yatim, mengambil hak orang lain. Makanya kenapa pedas sekali Allah mengatakan wailun lil mutaffifin, neraka wel bagi orang-orang yang suka mengurang-urang takaran dan timbangan. Dan itu su'ut tijarah, bagian daripada tanda-tanda kiamat. Kemudian musyarakatul mar'ati fit tijarah. Musyarakatul, sudah selesai Isya ya.